Dah, gue gak ada urusan, gue langsung mau cabut soalnya. Sekarang banget. Iya, gue udah cara. Oh. Udah lah, gue cabut ya. Ya udahlah, hati-hati. Thank you ya. Oke, dadah. Dadah. Oh iya, gue telepon kalau susah ya. Siap, kabarin aja. Ya, hati-hati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gio. Tahukah kamu bahwa di dalam ilmu komunikasi kita mengenal dua istilah komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Hari ini saya tidak sendiri, ada rekan saya Hai, saya Randa. dan rekan saya. Saya Erika Fauzia. Di video kali ini kita akan bahas apa itu komunikasi non-verbal dan mengapa ini penting. Secara harfiah, komunikasi non-verbal adalah proses penyampaian pesan atau komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Lalu, menggunakan apa? Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan gestur tubuh, sentuhan, dan ekspresi wajah. Ada beberapa fakta menarik tentang komunikasi non-verbal. Pertama adalah komunikasi non-verbal bisa menciptakan kesan, bahkan seringkali lebih dalam daripada komunikasi verbal. Dalam sebuah riset ditemukan bahwa kesan kita terhadap seseorang ditentukan oleh 7% perilaku verbal, 38% vokal, dan 55% ekspresi wajah. Artinya, komunikasi non-verbal berperan lebih besar dalam menciptakan kesan terhadap lawan bicara kita. Meski pada dasarnya komunikasi non-verbal bersifat universal, namun interpretasi terhadap pesan non-verbal bisa sangat beragam. Ini akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, usia, dan masa lalu. Pemahaman dari pesan non-verbal bergantung pada kondisi dan isi pesannya itu sendiri. Misalnya sedang bercanda atau sedang serius, maka pesan akan berbeda maksudnya. Lalu, apa yang menarik dari komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal bisa mengkomunikasikan emosi. Pesan non-verbal itu lebih nyata dari sekedar kata-kata. Mulut bisa saja bicara begitu, tapi mata nggak bisa dibohongi. Dan tentunya kita tidak hanya bisa berkomunikasi dengan verbal saja, seperti yang saya lakukan ini. Saya berkomunikasi verbal sekaligus non-verbal. Dengan saya menggerakkan badan saya, gestur saya untuk meyakinkan kamu semua. Sekarang mari kita bahas fungsi dari komunikasi non-verbal. Fungsi pertama adalah komunikasi non-verbal berguna untuk mengulang kata. Fungsi kedua adalah fungsi substituting atau mengganti pesan verbal. Contohnya adalah yang ketiga adalah fungsi complementing atau menguatkan pesan verbal. Contoh, Dadah. Oh iya, gue telepon kalau susah ya. Siap, kabarin aja. Ya, hati-hati. ya, itu adalah fungsi complementing. Fungsi yang keempat adalah komunikasi dan interaksi. Gue pengen nanya sama lu, boleh nggak? Apa tuh? Lu Maranda kan? Iya. Gue Erika. Terus kenapa? Lu inget gue nggak? Lu siapa? Lu, Enggak, kita gua pernah inget. satu SD. Di mana? SD lu di 07 Iya, kan? Menteng Dalam. Iya, sama Serius? gue juga. Serius? Iya, iya. Kapan lu? Pernah sekelas sama gue? Pernah. Gue inget lu kok. Pernah sekelas kita, masa lu nggak inget Terus gue? lu lulus di situ? Enggak sih, gue cuma sampai kelas 4 doang. Lu pindah? Iya, pindah. Tapi kita pernah sekelas? Pernah. Dan lu Harusnya nggak sih inget gue gue. ingat, harusnya gue ingat karena gue selalu ingat apa. Lu dulu botak, gue tahu. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi contradicting atau berlawanan dengan pesan verbal. Seringkali fungsi ini tidak disengaja. Contoh, Udah kayaknya gitu dulu. Kita bingung, katanya kan bingungnya, masa langsung sih? iya. Langsung nemu jawabannya dong. itu tadi adalah 5 fungsi dari komunikasi non-verbal. Di video ini kita sudah bahas beberapa bentuk dari komunikasi non-verbal seperti gestur, sentuhan, dan ekspresi wajah. Ada beberapa bentuk komunikasi non-verbal lainnya dan tentunya kita akan bahas di sesi berikutnya. Kalau begitu, saya Gio dan teman saya. Ada Maranda, ada Erika.
Mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi berikutnya.